Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fadila Rahmah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2018. Baik teman-teman sekalian, adapun tujuan saya di sini adalah ingin mempraktekkan bagaimana sih cara belajar mengajar di masa pandemi ini. Nah, adapun tema yang saya akan bawa nanti adalah yaitu ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surah Al-Isra. Baik teman-teman, boleh kita simak bersama ya. Boleh disimak di video ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Oke. Baiknya, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Maisaro. Jangan ketawa aja, Maisaro. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, karena ini masa pandemi ya kan, kita memakai hand sanitizer dulu. Gak ada yang bawa kan? Ya, Bu. Alhamdulillahnya kalian udah pakai masker semua. Boleh ya disemprot ya? Oke. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, kita juga akan mengabsen siapa-siapa ada yang hadir hari ini ya. Ya, Bu. Maisaro, Hadir, Bu. Siti Tridia Utami, Hadir, Bu. Raudoh, Saya, Bu. Indah Kurniawati. Enggak datang, Bu. Males itu, Bu. Gak ada harta Cabut dia, Bu. Iya, padahal bangnya udah ada ya. Iya. Oke, apa topik kita hari ini? Semalam udah Ibu kasih tahu apa topik kita hari ini? Enggak tahu. Enggak. Ini benar. Oke. Oke, no problem. It's okay. Baik, topik kita hari ini adalah yaitu adalah ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surah Al-Isra. Boleh coba dibuka dulu Quran Surah Al-Isra. Siapa yang mau baca ini? Ini, Bu. Masalah, Bu. Rauda, Bu. Maisaro saja lagi. Ya, bisa. Surah berapa, Bu? Surah 17 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Artinya siapa yang mau baca? Saya, Bu. Boleh. Silakan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut,
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali jangan kamu mengatakan pada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang betapa pentingnya kita menghormati orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita lah yang melahirkan kita. Betapa susahnya dia mengandung dari 9 bulan. Nah, jadi di situ dikatakan tidaklah boleh kita durhaka kepada orang tua. Kita harus memuliakan dia, menjunjung dia. Apapun itu ceritanya, kita harus memang betul-betul memuliakan. Tapi dalam konteks tidak juga menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang tua itu menyuruh kita, hendaknya kita bersegera melaksanakan apa yang diperintahkan. Terkadang ya kan, banyak sekarang anak-anak sekarang yang banyak sekali yaitu durhaka pada orang tuanya, membantah dalam hal perbuatan, perkataan, apapun itu. Jadi seperti contoh kan, kalau ketika orang tua kita menyuruh, cepatlah kita bergerak. Jangan berleha-leha lagi. Kalau disuruh ini, cepatlah kita bergerak. Jangan tunggu ya mak, tunggu ini mak, tunggu itu mak. Kita kan kadang gitu ya kan, betul tidak? Ya. Dan apabila dia misalnya bersangkut pautan ini seperti apa yang kita dengar ya kan selama ini, misalnya orang tua kita itu menyuruh kita hal-hal yang syirik itu, misalnya kita sebenarnya menolak, tetapi dengan cara yang baik. Jangan langsung kita menyakiti hati dia dengan yang baik-baik. Ya, karena di situ kan ada kita mempercayai Allah kita ya, Tuhan kita. Dan di sisi lain kita juga menghormati orang tua kita, ya kan? Nah, dengan solusinya dengan apa? Dengan cara baik-baik. Dengan cara baik-baik berbicara pada orang tua kita. Jangan pula sementang-mentang kita anak pelajar ya kan. Misalnya dia menyuruh mempercayai hal yang lain, hal yang goib selain Allah lah. Itu setan itu kalau kamu misalnya mandi malam gitu kan, nanti kamu diapain, pokoknya kayak ada guna-guna gitu ya kan. Terus kita terus membantah gini, nggak ada tuh mak ini nah, jangan gitu caranya, jangan seperti itu caranya. Ya baik-baik kita ngomong, oh iya nyamak gitu kan. Tetapi kita buktikan bahwasanya itu tidak ada gitu kan. Ya seperti itulah. Kemudian ya itu tadi, orang tua itu memang harus dimuliakan, dihargai, walaupun terkadang mereka salah, mereka memang ilmunya terkadang lebih rendah dari kita, tapi kita harus bisa menghargai mereka bagaimanapun caranya. Karena ya itu tadi Bu bilang kan, orang tua itu adalah penopang hidup kita juga, yang melahirkan kita. Betapa susahnya mereka melahirkan kita, betapa perjuangannya itu luar biasa untuk kita. Walaupun mereka salah sedikit, itu perbaikilah dengan benar, tetapi tidak menyakiti hati. Terkadang anak-anak muda sekarang sangat mementingkan ilmunya ketimbang hati orang tua. Nah, seperti tahu nggak itu kisah Uwais Al-Qarni? Tahu sedikit Bu. Ya, boleh ceritakan bagaimana? Yang tahu saya Uwais Al-Qarni itu anak yang
begitu berbakti kepada kedua orang tuanya Bu, karena dia rela menggendong ibunya dari tempat mereka tinggal sampai ke Ka'bah hingga berdarah-darah kakinya. Masya Allah kan, Masya Allah sekali. Kalau zaman sekarang apa sanggup kita kayak gitu, sedangkan disuruh mengambil air minum orang tua itu mah, mengangkat jemuran itu mah. Ini Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Bayangkan, ya kan? Bayangkan, itu menjadi panutan untuk kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Betapa sungguh berharganya orang tua itu. Dari Uwais Al-Qarni ini kita sangat banyak belajar. Dia sanggup menggendong orang tuanya, sangat berbaktilah pada orang tuanya. Siapa yang sanggup di sini seperti Uwais Al-Qarni? Siapa? Mungkin ibu sendiri pun nggak sanggup seperti Uwais Al-Qarni. Cuman sedikit demi sedikit ya kita contohlah, setidaknya apa yang disuruh oleh orang tua kita cepatlah disegerakan. Ya walaupun tidak bisa secara berubah drastis kita bisa seperti Uwais Al-Qarni, ya paling tidak sedikit demi sedikit kita ada perubahan di diri kita ya kan. Itu boleh dibaca di internet juga, boleh di buku juga ada itu, kisah-kisah tentang sejarah anak-anak, ya sejarah tentang Rasulullah itu ada itu bukunya tentang Uwais Al-Qarni, bisa kita baca. Itu motivasi kita untuk terus berbakti kepada orang tua. Nah, kalau kita durhaka, pasti kita tahu ya kan bagaimana ganjarannya, seperti apa yang kita lihat, seperti kisah-kisah kayak Malik Kundang. Luar biasa kan, sangat luar biasa kan azabnya, bisa dibilang seperti itu. Oke, mungkin anak-anak ibu semua ini udah ngantuk ya kan, ngantuk banget ya kan. Ya udah, sampai sini ada yang ingin bertanya, yang ibu sampaikan dari apa yang ibu sampaikan? Tanyalah. Bertanyalah. Jadi di masa pandemi ini, walaupun masa pandemi, kita semoga aktif pelajaran juga ya, walau harus juga menggunakan protokol kesehatan. Mungkin hanya itu aja materi kita hari ini. Besok kita lanjut lagi. Tapi sebelum itu ibu mau kalian bertanya, apa yang bisa kalian tanya? Apa yang ingin ditanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menyimpulkan pembahasan ibu kali ini? Boleh? Ibu tunjuk aja ya. Raudah. Raudah, apa kesimpulan kita hari ini? Raudah? Tidak ada yang mau bertanya, ibu lah yang mengajukan apa? Partisipasinya kan? Apa kesimpulan kita hari ini? Membahas apa kita hari ini? Apa Raudah? Apa Raudah? Ya, Maisarah aja lah. Dari tadi Maisarah mau cakap nih. Tentang apa kita hari ini Maisarah? Yang tahu saya Bu, kesimpulan kita hari ini adalah jangan membangkang kepada kedua orang tua, tetap berbakti kepada orang tua dan tetap menghormati orang tua. Oke, dengar itu ya, Raudah. Iya. Oke, Raudah. Dengar ya. Jangan ketawa aja Raudah. Jadi yang tadi. Simpulannya Bu, Iya. intinya kita harus berbakti pada orang tua, terutama ibu, dan kita nggak boleh terlalu sampai menduakan Allah saking terlalu taatnya Kepada iya.
Oh iya, ibu mau menyampaikan juga tadi tentang guru. Jangan durhaka juga kalian sama guru, karena guru itu adalah orang tua kedua. Sama aja ya kan, kalau kalian durhaka sama guru. Pokoknya jangan durhaka lah sama yang lebih tua. Walaupun dia salah, itu mengingatkannya itu dengan hal yang baik. Oke, karena ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Oke, pinteran ibu semua ini ya. Oke, mungkin pembelajaran kita hari ini cuma itu saja, membahas tentang orang tua. Pokoknya jangan durhaka ya sama orang tuanya, kita menghargai gurunya sebagai pengajar. Oke, anak-anak murid ibu jangan lupa memakai masker terus ya sebelum belajar. Kalau lupa cuci tangan bolehlah bawainnya, ya? Boleh minta. Boleh. Memang disediakan untuk kalian, oke? Cukup pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam belajar, dalam menyampaikan ya kan? Karena kesalahan itu datangnya dari ibu, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, itulah tadi video praktek bagaimana kita belajar dan mengajar dalam masa pandemi ini. Nah, jadi intinya sebelum kita mengajar yaitu mencuci tangan terlebih dahulu, memakai masker. Dan kemudian mengenai topiknya, janganlah kita melawan orang tua kita, dikarenakan ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Mungkin hanya itu saja, dan jangan lupa subscribe dan like dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, saya Sri Fadila Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.